Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang kelima yang terambil dari renungan harian sahabat yang akan menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini untuk kaum lansia di tanggal 16 September 2021. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan sebagai kaum lansia di persekutuan di tempat ini, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang, ingin bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau juga berkati para oma opa yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu saat ini, supaya berita baik, kabar kebaikan ini dapat sampai, dapat kami renungkan dan dapat kami terima sebaik-baiknya, dan dapat kami dengan konsisten laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, jamah kami untuk setiap pergumulan kami, supaya kami dapat selalu mengandalkan Engkau dan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Amin. Baik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Akan saya bacakan untuk kita semua. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, khususnya di Indonesia, di negara kita tercinta, membuat banyak orang cenderung saling menyalahkan. Masyarakat menyalahkan pemerintah yang tidak becus menangani situasi pandemi, sebab aktivitas sangat terbatasi dengan adanya PPKM, mungkin sebelumnya PSBB, saat ini PPKM darurat, sehingga PPKM level 4 dan seterusnya. Masyarakat merasa kecewa, merasa sangat dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin tidak sedikit juga di antara kita yang menyalahkan pemerintah dalam keputusan-keputusannya, dalam kebijakan-kebijakannya, sehingga kita seolah-olah pemerintah ini tidak becus, pemerintah tidak baik dalam penanganan COVID-19 ini. Masyarakat marah, masyarakat kecewa. Dan hal itu juga membuat keterpurukan ekonomi terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah menyalahkan masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan, sehingga kasus orang yang terpapar COVID-19 semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat orang-orang yang punya kepentingan politik mudah memanfaatkan situasi untuk membuat kacau Indonesia. Jadi ketika masyarakat menyalahkan pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah menyalahkan masyarakat yang tidak mau taat kepada prokes, taat kepada protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini, timbullah sebuah kesempatan bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan momen ini untuk menggorengnya dalam situasi politik, memberi bumbu-bumbu agar
kegaduhan terjadi untuk kepentingan mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka berfokus untuk menjelekkan di satu sisi, menjelekkan sisi yang kiri, menjelekkan sisi yang kanan. Untuk apa? Untuk kepentingan kelompok dan kaum mereka, bukan untuk kepentingan bersama-sama. Di mana banyak berita hoax, banyak juga penggorengan berita, semakin parah lagi, diperparah lagi dengan media-media, sosial media yang semakin memperburuk keadaan. Bukan membagikan spirit, semangat untuk sehat, semangat untuk menjaga prokes, semangat untuk mengalahkan COVID-19, namun makin memperkeruh keadaan, makin menyulitkan keadaan. Mungkin dalam satu sisi kelompok mereka ini sangat diuntungkan. Kelompok mereka bisa sangat terbang tinggi, bisa mendapat keuntungan yang banyak dengan menggoreng suatu berita. Namun apa yang terjadi? Kesulitan melanda sebagian banyak orang dikarenakan apa yang mereka lakukan tersebut. Seandainya kita mau bersama-sama fokus pada penyelesaian situasi pandemi, ketimbang mencari siapa yang salah, mungkin saat ini pandemi sudah lebih baik. Belakangan ini Purwakarta dari level 4 menjadi level 2 juga sudah membaik dengan keadaan yang semakin berangsur berkurang orang yang positif, dengan membagikan berita-berita yang positif, berita-berita yang membuat orang semakin semangat untuk bisa mengalahkan situasi pandemi ini. Sebagai manusia yang sering salah fokus, pembacaan Alkitab hari ini melalui perkataan Rasul Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya kita menanggapi permasalahan dalam kehidupan. Pada bagian pertama suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menyapa mereka dengan sebutan orang-orang kudus di ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Karena itu Paulus mengucap syukur sebab tahu bahwa Allah telah melimpahi mereka dengan berbagai anugerah. Di ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Orang-orang itu telah diperkaya dalam berbagai perkataan dan pengetahuan. Di ayat yang kelima disebutkan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sehingga kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Karena di ayatnya yang kelima dikatakan kita sudah diperkaya dalam berbagai perkataan dan pengetahuan. Ketika kita memiliki perkataan yang sangat kaya, pengetahuan yang sangat kaya, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus fokus pada berkat Tuhan. Bukan hanya fokus pada permasalahan, bukan hanya fokus pada pandemi yang terjadi saat ini dan kita terpuruk dan kita kecewa dan kita marah dan lain sebagainya. Tapi kita fokus pada berkat Tuhan. Apa saja berkat Tuhan yang masih hinggap di dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya di akhir-akhir ini, di hari-hari ini. Di tengah pandemi ini, apakah berkat Tuhan masih mengalir pada kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita tetap fokus pada berkat Tuhan? Itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Bagaimana kita fokus pada berkat Tuhan, tetap mengucap syukur di tengah keadaan yang sulit, tetap kita berusaha supaya berpikiran positif, menyampaikan hal-hal positif. Karena apa? Karena kita sudah diperkaya dalam perkataan dan kita diperkaya dalam pengetahuan. Sehingga kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya kekayaan ini. Kita harus bisa menempatkan perkataan kita, menempatkan pengetahuan kita untuk kebaikan kita bersama. Untuk kita bersama-sama bekerja sama, berjalan seiringan untuk mengalahkan pandemi ini. Untuk mengatasi pandemi ini bersama-sama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita sebagai warga masyarakat. Kita harus bersama-sama juga bersinergi untuk menyelesaikan pandemi ini. Kita bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita kekuatan. Sampai saat ini kita masih bisa beribadah di gereja, walaupun dengan berbagai banyak rentetan peraturan, rentetan protokol kesehatan, tapi kita masih bisa dipertemukan. Kita bersyukur mungkin walaupun dalam keadaan online, kita masih bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan banyak lagi dalam hidup kita ungkapan syukur yang harus kita fokuskan.
berkat-berkat Tuhan yang harus kita fokus melihat kepada berkat Tuhan. Bukan fokus kepada masalah kita, pandemi, tapi kita fokus kepada berkat Tuhan yang ada di dalamnya. Bapak dan Ibu, jika kita fokus pada Tuhan dan pada kuasa-Nya yang menganugerahkan kehidupan serta pengetahuan bagi kita, maka percayalah bahwa kita pasti mampu melewati berbagai masalah yang kita hadapi termasuk pandemi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami telah mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, peliharalah firman-Mu ini untuk kehidupan kami, supaya kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih atas setiap anugerah dan berkat-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berfokus kepada berkat-Mu di tengah badai pandemi ini, Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang berfokus pada masalah, pada permasalahan pandemi, kemarahan dan kekecewaan, tapi kami mau berfokus kepada berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah buat kami. Kasih karunia-Mu selalu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.